Selamat sore Bu, mohon izin memperkenalkan diri. Taruh nama dia Muhammad Farhan, prodi MP2A. Di sini saya akan melakukan analisis data, mulai dari min, median, modus, membuat grafik di Excel, membuat grafik di Word, serta melakukan analisis data, yaitu korelasi regresi dan normalitas data. Saya akan mulai dari min terlebih dahulu. Untuk mencari mean dari sebuah data dapat memasukkan rumus yaitu average. Lalu mendrag data yaitu gaya dari pertama hingga data yang terakhir. Lalu klik enter. Untuk tekanan dan regangan bisa didrag saja dari mean yang sudah jadi ditarik ke samping. Lalu dengan sendirinya akan tercopy dari data mean yang sudah jadi sebelumnya. Sama seperti mean, median juga menggunakan cara yang sama tapi dengan rumus yang berbeda. Dari atas sampai bawah lagi, enter, di-drag lagi ke samping. Begitu juga yang modus menggunakan rumus mode. Lagi, enter, di-drag ke samping. Selanjutnya, untuk membuat grafik, drag terlebih dahulu kolom dan baris yang akan dibuat grafiknya. Lalu pilih insert, more column chart, pilih kolom, klik OK. Nah, grafik akan sudah otomatis jadi. Selanjutnya, saya akan mengedit supaya grafik tersebut lebih mudah dibaca nantinya. Klik edit, lalu drag gaya, tekanan, dan regangan. Klik OK. Untuk judulnya dapat dimasukkan secara manual. Hasil pengukuran. Dua data tersebut selanjutnya akan saya pindahkan ke Microsoft Word. Sebelumnya saya akan copy tabel terlebih dahulu untuk dipindah ke Microsoft Word, lalu baru dari grafiknya. Sebelum dipaste, dipastikan diberi nama terlebih dahulu. Halaman 12. Tabel 1 hasil pengukuran. Paste. Nah, di halaman selanjutnya saya akan mengcopy grafik tersebut dengan orientation landscape. Cara membuatnya adalah break next page, lalu mengubah orientation menjadi landscape. Copy, lalu paste, dan disesuaikan kembali dengan Times New Roman ukuran 12. Jangan lupa diberikan keterangan, yaitu gambar 1 grafik hasil pengukuran. Selanjutnya saya akan membuat grafik dari Word. Chart, lalu
Sesuaikan kategori dan seriesnya serta angka-angkanya juga. Di sini untuk kategori diganti menjadi gaya, tekanan, dan regangan. Untuk main median modus diganti series. Untuk kategori diganti gaya. Gaya, tekanan, dan regangan. Untuk series diganti main, median, dan modus. Untuk angka-angkanya bisa dilihat dari tabel yang sudah di copy. 46,467. Untuk main dari tekanan 43,333. Untuk main dari regangan 45,8. Median dari gaya 44, 42, dan 40. Untuk modus 45, 40, dan 46. Lalu dengan sendirinya akan otomatis sama. Pastikan kembali angka-angka yang sudah dimasukkan sudah benar. 47, 43,333, 40,8, 44, 42, 45, 45, 40, dan 46. Kalau sudah, bisa langsung di close. Lalu sesuaikan grafik yang terbuat di Excel dan yang dibuat di Word dengan memberikan judul secara manual, format, font, dan ukurannya juga. Serta jangan lupa diberikan kembali judul keterangan grafik. Grafik hasil pengukuran. Selanjutnya saya akan melakukan perhitungan di SPSS terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan perhitungan di SPSS, kita harus mengcopy hanya datanya saja tanpa perlu median modus dan judulnya. Hanya angka-angkanya saja. Kita copy lalu pastekan di nama variabel ini bisa diganti di sini. Variabel view. Nanti X, Y, dan Z. Untuk labelnya baru bisa kita ganti dari gaya, tekanan, dan regangan. Pertama saya akan menghitung deskriptif statistik terlebih dahulu dengan cara statistik deskriptif Ctrl A untuk memblok semuanya dan dimasukkan ke dalam variabel option, centang seluruhnya termasuk sekunder dan kurtosis, continue, lalu oke. Nah, kita sudah langsung akan mendapat hasil dari deskriptif statistik dari data tersebut. Tinggal kita copy ke Word. Jangan lupa diberi judul terlebih dahulu, yaitu tabel 2 deskriptif statistik.
supaya tabelnya bisa terlihat semua, kita harus melakukan auto fit window. Lalu mengubah desain tabelnya supaya terlihat lebih rapi. Tulisan daftar statistik dapat dipindah ke sebelah atas ini. Dan juga N dikarenakan N dari gaya tekanan dan dagangan semuanya sama, juga bisa dipindahkan ke atas 30. Delete cells. Lalu untuk N statistik bisa kita hapus. Range jadi merge, lalu diganti range saja untuk minimum, min, dan max bisa diganti max. Sum untuk standar error juga bisa diganti SE, standard deviation diganti SD, begitupun seterusnya. Untuk standar error seperti tadi juga bisa diganti SE. Halaman selanjutnya akan dibuat kembali tabel deskriptif statistik dengan orientation portrait, tetapi lebih singkat. Dan next week saja, ubah jadi portrait. Lalu kita copy. Buat kembali tabel 3. Deskriptif statistik. N dengan 30. Guide-nya akan ada beberapa seperti range, minimum, maksimum yang saya hapus, termasuk variance. Nanti akan disisakan standard deviation dan skewness kurtosis. Selanjutnya saya akan melakukan uji normalitas, yaitu dengan Leavitt test. Caranya yaitu menyusun data X, Y, Z menjadi 2 baris ke bawah dengan per kelompok. Kelompok X yaitu 1, Y 2, dan Z itu 3, kelompok ketiga. Satu terlebih dahulu, lalu di sebelah kita copy X, lalu kita copy dan menjadi kelompok 1, 2, dan Z menjadi kelompok ketiga. Nah, variabel 8 dan 9 kita ganti namanya menjadi kelompok
dan nilai. Lalu kita analyze deskriptif statistik, explore, lalu masukkan kelompok ke factor list dan nilai ke dependent list. Lalu klik plot dan pilih spread versus level with Liveness test, pilih power estimation. Klik OK. Nah, di sini kita akan mendapatkan tes homogeneity of variance. Ini akan kita copy ke Microsoft Word. Kita copy saja, copy ke Microsoft dengan layoutnya yaitu landscape. Tabel, jangan lupa beri judul tabel 4. Kita samakan tabel dengan desain yang di atas sebelumnya. Kita delete saja karena sudah dipindahkan ke atas. Untuk signifikansi bisa diganti dengan huruf P kecil. Untuk halaman berikutnya tetap dengan Liveness test, tapi dengan orientasi portrait dan ada beberapa yang dihapus dari tabel tersebut, DF1 dan DF2. Kita hapus DF1 dan DF2 supaya lebih singkat dan dapat terlihat semuanya. Table layout, delete cell. Di sini dapat terlihat hasil dari uji Liveness test, yang mana apabila nilai signifikansi based on mean, yaitu yang paling atas, kurang lebih dari 0,05, maka berkesimpulan varian data homogen, artinya asumsi uji homogenitas terpenuhi. Apabila nilai signifikansi based on mean kurang dari 0,5, maka berkesimpulan varian data tidak homogen, artinya asumsi uji homogenitas tidak terpenuhi. Dan yang mana di sini menunjukkan bahwa nilai based on mean signifikansi pada yang sudah kita lakukan barusan itu melebihi dari 0,05, yaitu 0,453, yang berkesimpulan artinya asumsi uji homogenitasnya terpenuhi. Selanjutnya saya akan melakukan uji korelasi dengan per sampel t-test. Caranya kita ke SPSS, analyze, compare mean, per sampel t-test, lalu masukkan gaya terhadap tekanan, gaya terhadap kegangan, dan tekanan terhadap kegangan. Jadi semuanya masing-masing dipasangkan. Lalu klik OK. Nah, di sini terdapat hasil dari sampel t-test. Ini yang akan kita copy ke Microsoft Word. Kita copy saja, copy ke Microsoft Word dengan orientation landscape. Kita copy jadi kita beri judul terlebih dahulu. Tabel 6. Enter.
Lalu kita samakan, kita sesuaikan dengan desain tabel yang sebelum-sebelumnya. Kita auto fit window juga. Jangan lupa untuk angka di belakang koma maksimal hanya 3 angka. Jadi nanti kita akan rapikan. Untuk persimplity test bisa dipindah ke atas ini saja. Ini bisa dihapus kolom bagian atas. Delete cell. Untuk pair bisa dihapus, bisa di delete cell. Space. Kita merge, lalu kita hapus R2 juga, hapus R3 juga. Lalu pair bisa kita pindahkan ke sini, pair. Untuk standar deviation seperti yang tadi deskripsi statistik bisa kita ganti SD. Ini standar error min. Signifikansi bisa diganti P kecil. Terus selanjutnya sama seperti yang sebelumnya, apabila deskripsi statistik juga dibuat panjang dan tabel kecilnya, persimplicitas juga dibuat seperti itu. Selanjutnya layout, expect, portrait. Kita copy terlebih dahulu. Tabelnya juga kita copy. Yang kita hapus adalah main delete cells, stay, dan df. Dan df terlebih dahulu akan kita hapus. Nomor saja. Lalu kita sesuaikan. Untuk selanjutnya kita akan melakukan perhitungan analisis regresi linear. Itu next page terlebih dahulu untuk membuat kolomnya. Dan bisa kembali, lalu kita kembali ke SPSS dengan caranya yaitu analyze regression linear. Dengan dependent kita akan masukkan regangan, independent, gaya, dan tekanan. Lalu kita oke. Di sini terlihat bahwa model summary dari hasil regresi linear terlihat R yaitu 0,345, R suara 0,119, dan seterusnya. Ini yang kita copy ke Microsoft Word. Kita copy lalu kita sesuaikan seperti tabel-tabel yang sebelumnya. Tabel desain, lalu
auto fit window. Untuk prediktor kita hapus saja delete cell, dan model summary juga hapus. Di sini dapat diartikan bahwa besarnya nilai korelasi yaitu sebesar 0,345. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,119 yang mengandung arti bahwa pengaruh variabel bebas gaya dan tekanan terhadap variabel terikat tegangan adalah 11,9%. Dan yang terakhir saya akan merapikan serta menyesuaikan dari angka-angka yang ada di belakang koma terlebih dahulu supaya ya angka yang di belakang koma hanya 3 angka. Dan ini tahap terakhir dari analisis saya hari ini. Untuk halaman top dan bottom 21,5. Reference number terlebih dahulu menjadi Times New Roman ukuran 12. Bottom untuk membuat halaman selanjutnya, untuk membuat halaman ganjil berada di tengah dan halaman genap berada di sebelah kanan bawah, maka kita akan menggunakan different out dan event page to page number dimulai dari 1. Nah, untuk dan kita ubah menjadi Times New Roman ukuran 12. Untuk yang genap untuk page dari sebelah kanan lalu di blok serta menjadi Times New Roman juga 12. Kita cek apakah sudah terbuat 4, 5, 6 ya, sudah semuanya. 7, 8, 9 dan terakhir halaman 10. Selanjutnya saya akan merapikan angka-angka yang masih berada 3 angka di belakang koma.
sudah semuanya. Bisa dicek kembali apabila ada yang tertinggal. Jika sudah, analisis sudah selesai. Sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.